Perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Itu 45 sampai dengan 51. Ya. Saya minta bantuan, ada yang teman yang baca mungkin nanti ya. Hamba yang setia dan yang jahat. Ya. Nah, saya gambarkan seperti ini. Kalau ini adalah tuan dan ada hamba yang baik dan setia, sama ada yang hamba yang jahat. Sebenarnya kedua-duanya punya satu tugas, memberi makan, ya, hamba-hamba yang lain. Ya, jadi bagaimana konsep daripada tuannya ini adalah mereka memelihara teman-temannya mereka sendiri dan melakukan tugas untuk apa? Untuk seluruh milik kepunyaan daripada tuan ini dipelihara dengan baik. Ya. Jadi sebenarnya intinya di situ. Ya. Nah, hamba yang dimaksud ini adalah sebenarnya kata doulos itu artinya seorang budak yang mengikuti apapun kehendak Tuhannya, dan hamba ini sudah tidak punya keinginan sendiri lagi, tetapi dia menggantungkan keinginannya untuk tuannya. Itu arti kata doulos. Jadi doulos ini artinya saya tidak lagi memikirkan kepentingan saya, tapi saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya untuk kepentingan Tuhan saja yang saya kerjakan. Itu doulos. Ya. Jadi coba kita mengerti apa arti kata doulos ini supaya kita semakin sadar bahwa oke, kita harus menjadi hamba-hamba yang seperti ini. Nah, hamba doulos itu adalah hamba yang tidak mementingkan kepentingannya. Kalau kita di dalam pelayanan masih memikirkan, oh ini untuk saya, ini bukan bagian saya tidak mau kerjakan ini, nah, itu belum menjadi doulos. Doulos ini benar-benar dia menyerahkan kepentingannya, keinginannya sebenarnya untuk mengikuti keinginan tuannya. Ya. Kalau kata setia dari kata pistos itu sama dengan kata pistis, artinya iman, itu adalah faithful, terpercaya. Setia dalam transaksi bisnis atau melaksanakan perintah juga mau memelihara iman. Karena apa? Bisnis itu adalah ketika seorang dipercayakan untuk melakukan negosiasi transaksi bisnis dengan orang lain. Nah, tuannya ini harus betul-betul percaya kepada orang yang dia delegasikan. Nah, itu yang disebut dengan setia. Dia tidak akan mengkorupsi apapun yang ada. Jadi memang dia benar-benar menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk melakukan tugasnya dengan 100% sukses. Ya. Itu kata setia. Nah, dia sudah tidak punya keinginan pribadi, tidak ada ambisi pribadi, dan dia mau melaksanakan semua sampai selesai dengan baik perintah tuannya itu. Nah, ini yang disebut dengan hamba yang setia. Nah, kata bijaksana ini diambil dari kata pronimus, yang artinya intelligent, pintar, wise, bijaksana, orang yang arif karena dia pintar dan dia bijak, dua-dua ini gabung jadi satu, lalu akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang penting. Dan hamba yang bijaksana ini haruslah juga hamba yang setia daripada tuannya. Ya. Karena bijaksana ini tidak pernah lepas bisa dari kesetiaan. Artinya Pak, saya bijaksana tetapi saya punya kebijaksanaan ini adalah apa? Untuk seorang tuan yang saya menuankannya dia. Ya. Nah, makanya saya ngambil kata pronimus menjadi apa KBA kita atau PA kita. Karena apa? Pronimus itu artinya orang yang bijaksana, dia bisa mempertimbangkan hal dengan baik. Dia juga pintar karena dia belajar firman, punya kerinduan belajar firman, sampai dia bisa mengambil keputusan yang penting. Ya. Kita kan mau melakukan kehendak Allah. Nah, yang penting bagi kita sebenarnya bisa melakukan kehendak Allah. Ya, itulah yang setia, yang mau bisa dipercayakan. Oke. Dalam The Message, ya, bahasa Inggris ini, dia katakan who here? Siapakah di sini yang qualifies? Nah, dia pakai kata
hamba yang setia dan bijaksana itu hamba yang berkualitas. Artinya qualified itu berdedikasi, sanggup dan cocok melakukan tugas yang diberikan tuannya. Nah, sebenarnya kualifikasi itu bukan karena kita sendiri, tetapi Tuhan yang memberikan kita untuk bisa mengerjakannya. Ingat bahwa semua pekerjaan yang kita bisa lakukan adalah karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menggerakkan kita mengerjakannya. Tetapi secara umum dilihat dia punya kualitas. Tuhan yang mengerjakan di dalam, tetapi dia punya kualitas. Artinya dia adalah hamba yang baik dan setia. Dan dikatakan a person the master can depend on. Jadi Tuhan ini begitu mempercayakan ya akan hamba ini sehingga dia bergantung. Aku andalkan engkau untuk mengerjakan ini. Ya. Sampai sedemikian digambarkannya hamba yang baik dan setia ini, hamba yang bijaksana dan setia ini. Ya, kualifikasinya bagus dan dia bisa tuannya bergantung. Artinya bisa dipercaya, ya. Dan bisa diandalkan, ya. Jadi ini adalah hamba-hamba yang sebenarnya Tuhan inginkan hadir dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi qualified, ataupun kita harus membuat Tuhan itu benar-benar bisa mengandalkan kita. Dan ingat kata-kata di sini tadi dikatakan to feed the workers on time each day. Artinya apa? Untuk memberi makan pekerja-pekerja yang lain pada waktunya setiap hari. Ya. Jadi tugasnya untuk memberi makan. Nanti kita akan melihat catatan memberi makan itu seperti apa. Ya. Coba kita lihat hamba yang jahat ini hamba yang kakos. Artinya sikapnya jahat dan merusak. Ya, dia tidak punya karakter yang terpuji seperti hamba yang baik dan bijaksana tadi. Dan ini merupakan sifat yang mendarah daging. Ya, itu sudah menjadi habitatnya. Jadi Tuhan ini punya dua hamba yang berbeda karakternya. Ya, jadi ini orang yang sudah karakternya sudah seperti demikian. Nah, apa yang dipercayakan oleh tuannya itu adalah sebenarnya household, pengurus rumah. Ya. Jadi mengurusi keperluan rumah, household. Jadi semacam pembantu rumah tangga. Ya, untuk mengurus semua keperluan daripada tuannya. Nah, kata household ya, ini sebenarnya dari kata terapeia, di mana tugasnya adalah mengatur, memanage rumah untuk teratur, bahkan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi semua penghuninya. Ya, jadi kalau kita jadi hamba ini, kita sudah harus baik, setia. Karena apa? Kita juga harus pintar kan? Pronimus itu kan ada kata pintarnya. Supaya apa? Saya bisa menata dan mengatur, memanage daripada rumah itu. Dan bukan hanya sekedar itu, karena ada kata terapi ya, dari kata terapi, itu harus memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi semua penghuninya. Bukan hanya sekedar urus rumah, oh ya sudah ya, ini sudah dipel, sudah selesai, dia leha-leha, enggak. Dia harus memperhatikan seluruh isi rumah itu dengan memberi makan orang dan menjaga kesembuhan atau ada pemulihan bagi orang lain. Misalnya ada temannya yang sakit hati kepada temannya, dia harus bisa memberikan pemulihan jiwa. Ya, seperti SOH, sekolah healing. Ya, School of Healing. Ya, seperti itu. Dia memberikan kesembuhan. Nah, Anda bayangkan kalau kita seperti yang Tuhan percayakan sebagai household. Di gereja itu kita dipercayakan seperti ini, mengatur, menata, memberikan kesembuhan bagi orang lain. Dan biarlah hidup kita sebagai seorang presbiter kita bisa memberikan kesembuhan. Jangan malah jadi troublemaker. Itu dia masalahnya. Nah, kalau jadi troublemaker itu hamba yang jahat. Karena apa? Karakternya dia memang sudah jahat. Merusak seperti itu.
ada sebuah tatanan persekutuan yang baik di gereja, tetapi dia merusak. Dia punya hamba yang kakos, yang punya sifat jahat dan merusak. Ya, tapi marilah kita menjadi household yang punya terapi ya. Nah, apakah tugas hamba-hamba itu? Dia memberi makan bagi seluruh penghuni atau pelayan-pelayan yang lain. Karena dia jadi kepala yang mengatur, menata mereka. Nah, dia harus memberi makan. Nah, kata memberi makan dari kata memberi itu dari kata didomi, artinya apa? Memberi untuk menjangkau dengan komitmen kuat. Berarti dia punya komitmen yang kuat untuk apa? Aku harus beri makan mereka. Tidak boleh mereka kelaparan. Ya, ini yang saya alami dalam masa-masa pandemi ini. Ketika semua bilang, ya, nggak usah ada, semua di rumah saja, ya kan? Bahkan ketika saya mau ke gereja untuk doa pagi, orang bilang nggak usah, berdoa di rumah saja. Saya lalu berpikir, kenapa? Orang-orang ini bagaimana? Bayangkan kalau 3 bulan kita tidak ada hubungan dalam kegerejaan, kelembagaan kita, tidak ada sama sekali, jemaat mau diapain? Nah, itu yang membuat, wah, ini harus diberi makan orang-orang ini. Akhirnya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, caranya gimana? Pakai Zoom. Kita bisa buat PA, ibadah keluarga, ibadah doa pagi. Ya, latih kita untuk apa? Ke internet, cari makan juga di sana. Supaya apa? Membangun daripada manusia rohani kita untuk bertumbuh. Nah, kata ini memberi makan ini, memberi ini adalah infinitif. Nah, infinitif itu artinya apa? Itu merupakan tujuan utama dari seluruh perikop. Sehingga kalau tugas hamba ini adalah memberikan makan, berarti apa? Tujuan utama daripada engkau diberi tanggung jawab sebenarnya satu, memberi makan bagi orang lain. Karena diberikan infinitif pada pembacaan ini. Kata makan itu adalah trofe, artinya apa? Sari-sari makanan. Ya, berarti kamu harus dapat dulu makan itu, kamu harus bisa dewasa, dan kamu bisa mentransfer sari-sari makanan itu kepada orang lain. Membangun orang lain, menjadi terapi bagi orang lain. Itu dia tugas hamba yang baik dan setia. Ya, sehingga kita bisa menjadi apa? Menjadi sesuatu yang berdampak bagi orang sekitar kita. Ya. Jabatan kita apa? Jabatan kita adalah household. Walaupun kita adalah diaken, walaupun kita adalah penatua, tapi semua kita punya jabatan yang sama, harusnya menjadi household, menjadi terapi ya, menjadi apa? Menjadi yang mengatur atau penjaga rumah. Dikatakan istilah yang dipakai di sini apa nih? Yang dipakai di sini istilahnya ya, hamba yang setia dan bijaksana itu melakukan tugasnya ya, menjadi pengawas segala miliknya. Household itu pengawas. Nah, kita ini adalah pengawas-pengawasnya Tuhan yang diberi percaya untuk membangun akan jemaat ini. Jadi tolong jaga jemaat dikasih makan, dan tolong juga jemaat diberikan pemulihan. Itu dia yang ada di sini. Ya. Salah satu yang sebenarnya kemarin di presbiter saya ingin dikerjakan adalah, ayo masing-masing presbiter kita telepono keluarga-keluarga di sektor masing-masing. Saya lakukan itu. Saya cari Bu Oscar, saya cari Bu Banjarnahor, saya telepon mereka, mereka senang sekali menerima telepon. Saya nggak tahu teman-teman lain di sektor satu atau di sektor lain. Tapi itu sebenarnya memberi makan, berdampak. Ketika kita telepon dia, halo, gimana ibu kabar? Oh baik Pak Kris, gini-gini. Dia sudah ada luapan hati senang. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kavinsak terakhir-terakhir juga menyangkut masalah memberikan bahan sembako. Itu juga salah satunya.
Kita memberikan mereka pengharapan di tengah krisis yang ada sekarang. Bahkan kata-kata kita yang sederhana menghibur orang, itu sudah memberi dia makan. Membangun rohaninya, membangun kepercayaan diri. Itu sudah harus kita lakukan sebenarnya. Karena tanggung jawab pengawas kita adalah apa? Melihat situasi dan yang ada, lalu oh di sini ada yang kekurangan makanan, aku tak berikan ke sini. Ini ada yang kekurangan, kerohaniannya kurang, aku berikan. Tidak bisa kita provok melakukannya, oke, saya sadar. Karena apa? Yang saya lakukan untuk kita hanya ada 10 orang kita ada di sini. Ya, tidak bisa mengambil yang banyak. Ya. Nah, saya berharap sebenarnya banyak orang bisa ikut. Ya, kemarin di ibadah keluarga, Berli sampai nyebut-nyebut juga KBBA supaya kita datang belajar, tapi banyak juga yang tidak ini. Tapi ya oke, nggak apa-apa. Saya tetap melakukan untuk memberi kita saling makanan. Sambil kita melakukan pada orang lain. Mungkin dengan berdoa bagi orang-orang itu. Ambil waktu berdoa untuk ini. Kita telepon, kita ngajak berdoa, ya. Kita ngobrol dengan mereka, itu sudah. Dulu saya pernah pengen kerjakan juga ketika di gereja. Kalau kita daripada jabat tangan, ya dengan ini ada yang jabat tangan, yang lain pergi lari ke jemaatnya yang dia tidak pernah datang 1 minggu. Harusnya jemaat itu kita kunjungi, kita tidak kunjungi. Mumpung dia datang ke gereja, salami dia, sapain dia, tanya kabarnya. Ya, dulu saya pengen seperti itu, tapi teman-teman juga tidak ada yang melihat seperti saya. Ya, mau dibilang apa? Ya itu dah pelayanan kita bersama, ya. Itulah sinodus. Ya, mau tak mau kita harus seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa the master can depend on to feed the workers, ya, untuk memberi makan. Nah, each time, on time, each day. Artinya apa? Tiap hari konsisten untuk memberi makan orang lain. Lu bayangkan, tugas kita tidak gampang. Kita harus konsisten tiap hari memberi makan. Ini bisa kita jalankan sebenarnya dengan sederhana dengan kita mendoakan dia. Sebenarnya Tuhan tolong dia, Tuhan tolong. Berikan daftar doa yang panjang, lalu doakan mereka. Siapa itu? Para pekerja seperti kita. Saling mendoakan kita satu dengan yang lainnya. Hamba Tuhan lainnya. Ini artinya kita harus membangun suasana saling memberi dukungan kepada yang lainnya dengan memberi makan untuk saling menguatkan. Ketika kita ada pergumulan, ngobrol dengan teman, dia membangun kita, mengencourage kita, mengajak kita untuk berbangun, ya, itu luar biasa. Ya, atau kita punya persekutuan seperti ini, ada yang perlu untuk penjelasan, saya jelaskan dengan sebaik-baik saya. Ada yang bisa menambahkan sharing untuk menguatkan, itu juga bisa terjadi. Nah, on time harusnya tepat pada waktunya, dan itu tiap hari. Tidak gampang kan menjadi household, tidak gampang menjadi pengawas. Gampang menjadi hamba-hamba yang biasa saja. Tapi kita bukan hamba yang biasa, kita hamba yang luar biasa. Harus tepat waktu, karena kalau lewat makanannya basi. Ketika ada orang dalam pergumulan, langsung saat itu datang dan lakukan pelayanan. Jangan tunggu, besok aja baru saya datang ke sana gitu loh. Padahal dia lagi dalam kedukaan. Besok tahu-tahu dia sudah bunuh diri, kita menyesal sekali. Ketika ada orang di sekitar kita yang butuh bantuan kita, lakukan. Mumpung Tuhan kasih kesempatan kita untuk lakukan itu. Ya, saya selalu mencoba, ya, saya juga dengan kekurangan macam-macam. Ya, untuk bisa membantu orang yang membutuhkan. Seperti pemahaman firman. Setiap kali ada orang yang mau tanya saya di WA, saya berusaha untuk waktu saya untuk bisa menjawab. Ya. Dan itu banyak sekali, ya, yang harus saya lakukan. Kadang-kadang di Facebook saya kadang-kadang hanya baca sekilas saja, kadang-kadang terlalu banyak, susah. Tapi nggak apa-apa, lakukan itu dengan konsisten. Nah, ada sebuah bagian firman Tuhan, saya minta tolong Bu Yuliana, tolong baca, Bu Yuliana, dari Yohanes pasal 21 ayat 15. Sudah. Nah, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke. Terima kasih Bu Yuliana. Coba kita lihat ya. Ada ayat 16 dan 17. Kata-katanya sama. Ya, tetapi memberikan arti yang berbeda. Ya, pertama adalah Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kata agape yang dipakai, apakah engkau mengasihi apa? Apakah engkau agape kepadaku? Mau ngomongnya begitu. Apakah engkau agape kepadaku? Ya. Nanti ayat 16 dan 17 sama. Ayat 16 Tuhan minta Simon untuk mengasihi Tuhan dengan agape. Tapi Simon ini dia malu hati. Dia akhirnya jawab Tuhan, Tuhan aku nggak bisa agape Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan philia. Philia itu artinya kasih persahabatan. Kasih teman dengan teman. Bukan kasih agape yang mulia, yang sungguh luar biasa, yang mau berkorban. Karena Simon ini malu hati karena apa? Kemarin dia menyangkal Tuhan. Ketika dia berapi-api bilang, mereka mungkin akan meninggalkan engkau, tetapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ternyata apa? Dia meninggalkan Tuhan ketika dia menyangkal Tuhan. Sehingga dia katakan, Tuhan aku hanya bisa pilih ya. Aku hanya bisa kasih persahabatan. Tuhan bilang, oke. Lalu Tuhan bilang apa? Feed my lambs. Artinya apa? Feed itu memberi makan, lambs itu domba-domba cilik. Artinya apa? Ayo makan, memberi makan kepada domba-domba atau anak-anak rohani yang masih kecil-kecil. Kan mereka punya pertumbuhan rohani kan masih kecil pada waktu itu. Banyak jemaat-jemaat yang belum mengenal Kristus, di mana tugasnya Petrus adalah apa? Memberi mereka makan. Untuk apa? Membangun rohaninya mereka. Ya, jadi dia katakan begitu. Feed my lambs. Lambs itu domba-domba kecil, domba anak. Oke, sudah satu. Kemudian Tuhan tanya lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan agape? Simon bilang, Tuhan, enggak Tuhan. Tetap Tuhan. Aku hanya bisa kasih engkau dengan philia. Apa yang Tuhan katakan? Gembalakanlah domba-dombaku, kan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris berbeda. Tend my sheep. Berbeda ya. Tadinya feed. Ini tend. Tend itu artinya begini. Tend itu artinya pelihara. Bukan hanya sekedar kasih makan, selesai. Ya, pelihara. Dalam pengertian, kalau dia sakit, kasih dia obat. Kalau dia lagi batuk, kasih obat batuk. Jangan kasih obat mabuk dan sebagainya. Pokoknya engkau harus perhatikan dengan baik domba-domba itu. Kamu pelihara dia dengan baik. Beri makan juga, pelihara. Dan disiplinkan dia. Nah, sheep-nya adalah domba yang mulai gede. Domba gede, domba yang besar. Artinya apa? Domba-domba besar itu didisiplinkan juga. Mereka jadi murid. Bukan hanya sekedar kasih makan seperti bayi yang dikasih susu seperti itu, ya, anak domba. Tapi sekarang domba yang dewasa, pelihara mereka, tuntun mereka, ya, berikan disiplin kepada mereka. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Tuhan, yang anehnya Tuhan turunkan derajat permintaannya. Tuhan bilang, aduh Simon ini kasihan dia. Mungkin dia masih perlu waktu untuk bisa memberikan dirinya sepenuhnya kepadaku. Oke, tak kasih waktu. Tuhan jawab, Simon, apa engkau pilih ya kepadaku? Oh, Simon mantap. Benar Tuhan, aku philia kepadamu. Saudara, akhir hidup Simon, dia bukan kasih philia. Akhir hidupnya dia kasih agape. Karena dia mati dengan kepala, disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Tapi dia jawab dulu dengan philia. Dan dia katakan, Tuhan, saya hanya bisa kasih philia. Terima kasih Tuhan, engkau juga menyetujui aku jadi philia. Lalu Tuhan katakan,
feed my sheep. Tuhan ngomong gini, sekarang kau berikan mereka makanan. Karena mereka sudah dewasa, kau berikan mereka makan terus. Makan. Mempertumbuhkan iman mereka. Terus makan. Supaya apa? Mereka menjadi anak-anakku yang dewasa. Ini kan sama dengan tadi, pengawas itu. Pengawas itu kan memberi makan kepada pekerja-pekerja yang lain. Itu kan orang-orang dewasa, domba-domba yang dewasa. Nah, tugas kita sebagai pengawas sebenarnya satu, memberi makan rohani bagi orang-orang yang membutuhkan makanan itu. Saya gampang-gampangannya aja mau ngomong begini. Simon, engkau nyuapin itu bayi-bayi rohani. Kita dari dulu nyuapin anak kita masih bayi. Disuapin, dikasih makan. Mereka tidak bisa makan sendiri. Dan tidak bisa makan yang lain kecuali makan bubur, pisang yang lembut-lembut. Tapi kita kasih, ini tugas pelayanan kita. Harus kita lakukan itu. Kedua, Simon, ini apa? Ajar dan tatain. Ya, bukan hanya sekedar kasih makan loh, tapi ajar dan tatain ini domba-domba yang gede. Karena domba-domba yang gede, ya untung Tuhan pakai domba. Karena domba lebih banyak nurutnya dibandingkan kambing yang mungkin lari ke sana kemari. Makanya kalau domba itu adalah cara gembala, gembala di depan, domba di belakang. Yang lain angon bebek, ya bebek di depan, pengawas di belakang. Karena apa? Jaga supaya dia jangan lari kemana-mana. Tapi kalau domba enggak, domba gembala di depan, domba ngikuti gembala. Tatanannya lebih baik domba, makanya dikasih domba. Kita harusnya domba yang dewasa, yang diberi makan, saling memberi makan kepada yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Memberi makan. Seperti yang hamba yang baik dan bijaksana ini, memberi makan kepada domba atau pekerja-pekerja yang lainnya. Ya, jadi saya mau katakan ini adalah pergumulan kita menjadi hamba yang baik, hamba yang setia dan bijaksana dalam kehidupan kita. Coba kita pertanyakan, apa yang salah dengan si hamba yang jahat ini? Kenapa dia sampai salah? Karena dia katakan apa? Dia katakan gini, Matius pasal 24 ayat 48-49. Akan tetapi apabila hamba yang jahat itu, hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ya, karena apa? Sebenarnya hamba yang jahat itu sebenarnya dia tidak berjaga-jaga. Dia lost control. Ya, kita belajar bahwa ini gara-gara apa? Tuhan tidak datang, Tuhan tidak datang, Tuhan tidak datang. Kita tidak punya awareness, kita tidak punya sebuah kerinduan untuk kedatangan Tuhan. Tapi kita nggak pusing lah, pasti dia tidak akan datang. Sehingga tidak berjaga-jaga dan lost control, kita tidak kontrol lagi diri kita. Karena kita tidak berjaga-jaga dan lost control, akhirnya misperception. Kita mulai menilai salah. Oh, karena Tuhan tidak datang-datang, ya sudah. Saya sekarang berkuasa. Saya akan melakukan sekehendak hati saya. Makan minum bersama pemabuk, pukul orang lain. Saya lakukan itu karena apa? Ya, saya punya penilaian yang salah tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak datang-datang. Kemudian ada sikap dari hamba yang jahat ini menggampangkan, meremehkan akan masalah Tuhan itu datang. Jangan sampai Tuhan Yesus mau datang kita meremehkannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Atau ada yang katakan dia tidak peduli kepada siapapun ya, karena memang hamba ini kan jahat. Ya, dari karakternya sudah kelihatan bahwa dia jahat. Ya. Dia tidak membangun dirinya di dalam kompleks pekerjaannya supaya dia menjadi hamba yang baik dan bijaksana itu, yang setia dan bijaksana. Tapi apa? Dia tidak peduli. Dia tidak care. Dia mau hanya mengikuti keinginan hatinya sendiri. Nah, coba kita lihat ya, apa yang terjadi dengan keduanya kalau pada akhirnya Tuhan itu akan datang. Hamba yang adalah pengawas atas segala-galanya, dia akan memerintah, menata, dan mengatur segala hal.
Dia penanggung jawab segala hal, diberikan kepercayaan yang luar biasa. Dan dia memimpin orang lain, membangun juga dirinya sendiri. Ya. Maksudnya, dia memimpin orang lain supaya membangun akan dirinya. Jadi dia memberi makan supaya orang itu bertumbuh. Ya, dan dia akan dipercaya dalam hal ini. Kita ingat bahwa ketika Tuhan datang, maka dia akan membawa kita untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, hamba yang baik dan bijaksana ini akan memerintah di atas segala-galanya bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya yang akan datang. Sehingga saya berharap kita semua menjadi pengawas-pengawas supaya apa? Kita bisa memerintah bersama Kristus dalam kerajaan yang akan datang. Tapi kalau hamba yang jahat, apa yang terjadi? Hukuman kejam akan ditimpakan kepadanya dan nasibnya akan sama dengan orang munafik. Artinya hamba yang jahat ini adalah hamba yang akan dibinasakan. Kebangkitan kedua untuk kebinasaan kekal. Karena dia jahat. Ya. Ini sama dengan pemetaan kita yang tadi tentang orang-orang yang jahat mati bagaimana? Ya mereka dikumpul di neraka semua, ketika Tuhan datang semua akan dihukum kekal. Ya. Nah, inilah nasibnya akan sama dengan hamba yang jahat ini. Jadi saya berharap kita merenungkan ini baik-baik supaya apa? Kita menjaga dan menata hati kita supaya tidak seperti itu. Oke, sudah sampai 3 aja kita stop hari ini. Kita coba ngobrol-ngobrol.